Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan mempelajari hukum rabbinik, Tikkun Olam, Repairing the World.
yaitu hukum rabbinik bagi orang-orang Yahudi pasca keruntuhan Bait Allah tahun 70 Masehi yang berlaku hingga hari ini. Kita wajib mengetahui bahwa hukum Taurat tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh orang-orang Yahudi karena ketiadaan Bait Allah sejak keruntuhan Bait Allah tahun 70 Masehi. Dan gantinya adalah Tikkun Olam. Dan hukum Taurat juga tidak dilaksanakan oleh orang-orang Kristen karena Kristus telah menyelesaikannya. Kristus telah melunasi segala tuntutannya, bahkan Kristus telah membatalkan hukum Taurat itu. Efesus 2 ayat 15. Tuhan Yesus telah berseru, Tetelestai, sudah selesai pada hukum Taurat itu. Gantinya adalah hukum kasih, Chok Ha'ahava. Ketiga agama-agama Ibrahimik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Semuanya menempatkan kitab Torah sebagai kitab suci. Dan itu sangat menarik sekali. Namun, ketiga agama-agama Ibrahimik ini sudah tidak melaksanakan detail hukum Taurat sebagai hukum sipil, sebagai hukum positif. Orang-orang Yahudi melaksanakan hukum rabbinik Tikkun Olam, orang-orang Kristen melaksanakan hukum kasih, dan teman Muslim melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu 5 hukum Islam. Mungkin di antara Anda sangat tidak setuju terhadap apa yang saya katakan ini, dan tetap bersikukuh bahwa Torah masih bisa dilaksanakan. Tapi wajib Anda ketahui bahwa hukum Torah tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh orang-orang Yahudi selama hampir 2000 tahun. Dan simak penjelasan saya supaya Anda jangan marah-marah dulu. Tikkun Olam, preparing the word, adalah konsep penting dalam Yudaisme yang secara harfiah berarti perbaikan dunia atau memperbaiki dunia. Mengapa diadakan hukum rabbinik Tikkun Olam? Karena ketiadaan Bait Allah sejak kehancuran kota Yerusalem oleh Jenderal Titus dari Emporium Romawi sejak tahun 70 Masehi, dan ini sebenarnya merupakan penggenapan nubuat dari Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 24 dan pasal 25. Kehancuran Bait Suci, Beit Hamikdash, pada tahun 70 Masehi menyebabkan pertama, berakhirnya sistem korban atau korbanot yang menjadi pilar utama ibadah Yahudi menurut kitab Torah. Yang kedua, ketiadaan Bait Allah menjadikan tidak dapat dilaksanakannya hukum-hukum seremonial yang terkait di Bait Allah. Yang ketiga, krisis otoritas keagamaan, yaitu ketiadaan lagi sistem Kohanim, yaitu para imam yang melayani sebagai pilar pelayanan di Bait Allah. Kemudian yang keempat, ada migrasi dari agama berbasis ritual korban kepada agama yang berbasis hukum dan etika. Inilah Tikkun Ha'olam. Hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi memang tak tergantikan. Namun ada hal yang sangat krusial karena Bait Suci, Beit Hamikdash di Yerusalem, sudah runtuh. Dan hingga hari ini, orang-orang Yahudi belum diizinkan oleh Tuhan untuk membangun kembali Bait Allah mereka. Maka, Tikkun Olam dalam konteks tertentu dapat dipahami sebagai hukum transisi. Karena Tikkun Olam muncul sebagai mekanisme adaptasi hukum Yahudi terhadap perubahan zaman, krisis sosial, atau ketidaksempurnaan sistem. Hukum Tikkun Olam bukan pengganti hukum Torah, tetapi alat dalam Yudaisme rabbinik untuk menyesuaikan penerapan hukum Torah agar tetap relevan, etis, dan adil dalam konteks pasca keruntuhan Bait Allah. Respon orang-orang Yahudi rabbinik, yaitu adanya transisi avodat korban, ibadah dengan korban, kepada avodah shebalev, yaitu ibadah dengan hati. Para rabi-rabi Farisi seperti Rabi Yohanan ben Zakkai mengambil peran sentral karena pada saat itu orang-orang Yahudi dilarang masuk ke Yerusalem kembali, maka kemudian Rabi Yohanan ben Zakkai mendirikan pusat studi di Yavne. Dan disinilah hukum rabbinik Tikkun Olam mendapat perannya yang krusial. Karena tidak ada lagi Bait Allah, kemudian fokus dialihkan pada studi
doa atau sidur, dan kemudian mitzvot etis, dan sosial sebagai bentuk ibadah pengganti korban. Bahwa tidaklah mungkin orang-orang Yahudi sejak saat itu mempersembahkan korban, karena korban yang sesuai hukum Taurat maupun persembahan yang sesuai hukum Taurat harus dilaksanakan di Bait Allah di Yerusalem. Dan istilah tikun olam muncul pertama kali dalam kitab tradisi Yahudi yaitu Mishnah Gitin 4 ayat 2, bukan sebagai doktrin mistik, melainkan sebagai alasan yuridis untuk modifikasi atau penyesuaian hukum demi kepentingan umum. Dalam konteks ini, tikun olam berarti perbaikan masyarakat, suatu upaya hukum-hukum Yahudi tetap fungsional, adil, dan menjaga ketertiban sosial. Dan tujuan ditetapkannya hukum rabinik tikun olam adalah untuk menjaga stabilitas sosial, untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan hukum Taurat yang memang sudah tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan Bait Allah, dan memastikan keadilan bagi kelompok yang rentan, yaitu kaum janda, anak yatim, para budak, dan orang-orang asing. Dan kemudian tikun olam untuk menghindari kekacauan atau penyalahgunaan halakah, yaitu hukum-hukum Yahudi. Hubungan tikun olam dengan hukum Torah pasca kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi masuk ke wilayah yang kritis. Dengan kata lain, tikun olam lahir dan berkembang untuk menjawab kebutuhan komunitas Yahudi dalam menjaga esensi Torah ketika bentuk literalnya yakni korban di Bait Allah dan juga persembahan-persembahan yang lain, yaitu persepuluhan, buah sulung, dan persembahan-persembahan yang lainnya tidak dapat dijalankan lagi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada Bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka suci, sendiri, tanah suci. Di luar Israel. itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah sistem pajak. Pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya, Nggak bisa. harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Dan jangankan orang Yahudi di Amerika atau di Indonesia, orang Yahudi di Israel pun yang tidak punya ladang, tidak punya ternak, tidak diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Tuhan Yesus kasih persepuluhan nggak? Yesus tukang kayu ya kalau tidak salah kan. Dia mau bawa apa? Kursi ke bait suci atau bawa meja? Tentu kan bisa. tidak kan. Petrus seorang nelayan, ikan bukan objek persepuluhan, hanya ada hasil ladang itu hanya ada 7 yang bisa dibawa itu seperti jelai, selasi dan lain-lain itu. Jintan itu dikembangkan oleh orang Farisi. Sebenarnya yang lebih dari itu yang harus dibawa itu oat misalnya kan. Lalu harus dibawa itu hasil buah-buahan. Buah-buah seperti kurma, buah seperti persimmon atau delima, something like that. Dan juga hasil ternak itu seperti kambing, sapi itu dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh yang punya. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya ternak dibawa ke Yerusalem. Itu persepuluhan yang menyangkut objek ternak itu ma'asyer sheni, ma'asyer kedua. Itu dibawa untuk dimakan, dikonsumsi di Yerusalem. Satu keluarga itu. Yang menyerahkan itu yang memakan. Yang menyerahkan dia serahkan, dia makan sendiri. Jadi bukan dikasih untuk Lewi atau untuk aktivis. Dia makan di situ. Dia yang makan sendiri. Dan dengan catatan ini yang suka dipakai oleh orang-orang yang terlalu jauh fanatik dalam hal persepuluhan. Mereka selalu meyakini bahwa persepuluhan itu bisa diuangkan.
Ya. Padahal tidak pernah ada perintah dalam Torah itu memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Oh, Satu-satunya yang bisa diuangkan itu kalau you tinggal jauh dari Yerusalem, ya. misalnya di Galilea atau di Haifa, lalu tidak mungkin you bawa 3 ekor lembu, Ya. bawa-bawa terus itu ke Yerusalem sangat jauh, you bisa jual. Ya. 3 lembu itu jual di Haifa, lalu sampai di Yerusalem, uangnya itu tebus lagi beli. Dipakai untuk membeli Lagi 3 membeli lembu, ternak, ya. itu yang dibawa. Kemudian Untuk dipakai buat apa itu? dimakan. Dimakan Dimakan satu oleh keluarga si bersama-sama. pemberi itu Iya. sendiri. Karena itu Ma'asyar Sheni. Yang Rishon udah ada yang buat Lewi. Oh. Yang setiap tahun. Rishon Oke. kan itu tiap per 3 tahun, per Oke. 2 tahun kedua, keempat, keenam. Dan itu siklusnya semita, tiap per 7 tahun siklusnya. Lalu Ma'asyar ketiga, persepuluhan ketiga itu persepuluhan orang miskin, Ma'asyar Ani. Hanya tahun ke-3 dan ke-6, 1, 3, 6, tahun ganjil. Bukan tiap bulan. Loh, tahun ganjil. Tahun. Dan siklusnya dalam 7 tahun Shemitah, tahun ke-7 tidak boleh ada persepuluhan. Tidak boleh disentuh ladang, tidak boleh ternak disentuh, itu tahun Syabat. Jadi sebetulnya persepuluhan dalam konsep Yahudi itu bukanlah suatu pemusatan kekayaan. Kekayaan buat siapa? Orang Lewi. Wah, Orang bukan. Lewi tidak butuh uang, mereka hanya butuh makan, mereka bekerja di bait suci. Mereka tidak butuh untuk menumpuk kekayaan di dalam bait suci karena mereka kan imam. Hmm. Nah, perlu diketahui Lewi dan Kohen ini berbeda. Kohen itu apa sih? Imam, Ya, Lewi itu bukan imam, ya, pekerja, ya. pemusik yang bersih-bersih. Jadi orang Israel bawa perpuluhan itu 1/10 ke orang Lewi. Hmm. Nanti orang Lewi bawa lagi persepuluhan itu ke imam, ke Kohen. Jadi imam itu menerima 0,1% dari orang Israel. Wow, 0,1%. 0,1% bukan 10%. Itu pun ada jeda-jedanya di mana tidak ada persepuluhan. Iya, kalau kita tidak ada ya tidak. Ya, sehingga tidak ada pemusatan Jadi kekayaan beda antara betul-betul. Lewi dan imam. Lewi itu kalau saya cuma ambil contoh aja ya. Ya. Lewi itu supaya kita pahami gampang, di gereja misalnya WL. Itu Worship Lewi. leader itu Lewi. Cleaning service itu Lewi. Itu tugas-tugas Lewi di bait Allah. Hmm. Imam, gembala itu imam, atau itu yang Kohanim. Jadi kalau misalnya buat contoh-contoh aja ya, misalnya benar-benar mau diterapkan seperti di bait Allah, jemaat harus kasih ke WL sama ke cleaning service. Nanti mereka yang kasih 1/10 lagi Kepada gembalanya. kepada imam kalau mau. Kalau mau itu konteks yang ada di Torah seperti itu. Kalau mau konteks dilaksanakan, Torah. laksanakan Ya, dengan seperti prinsip itu. But that's just a sample ya. Iya, Karena iya. orang non Yahudi tidak sama sekali dikenakan perintah untuk Iya, memberi iya, itu. iya, Itu. iya. Iya. Nah, oke. Ada lagi? Jadi sejak tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi sendiri tidak dapat melaksanakan persepuluhan. Dan itu sudah hampir 2000 tahun. Inilah hubungan Tikkun Olam dan hukum Taurat. Bahwa aspek sebelum tahun 70 Masehi adalah persembahan korban binatang berdarah, serangkaian korban yang lain di Bait Allah di Yerusalem. Karena ketiadaan bait suci, fokus ibadah ditujukan kepada etika, keadilan sosial, doa atau sidur. Dan sumber otoritas pada pra-bait Allah runtuh adalah di kepemimpinan imam di dalam bait suci di Yerusalem. Sedangkan setelah keruntuhan bait Allah, sumber otoritasnya adalah para guru-guru Yahudi, yaitu para rabi, dan juga institusi mereka, yaitu sinagoga. Dan fungsi hukum Taurat adalah untuk menjaga kemurnian ritual ritus ibadah sesuai Torah dengan segala sanksinya. Sedangkan pelaksanaan Tikkun Ha'olam adalah sebagai substitusi untuk menyesuaikan hukum untuk keadilan dan stabilitas. Ibadah pada saat Bait Allah masih ada, korban dan ritus ibadah dilaksanakan secara ketat sesuai hukum Torah. Sedangkan Tikkun Olam hanya menekankan kepada doa atau sidur, kemudian pelaksanaan amal atau pemberian sedekah, dan juga studi Bible sebagai the highest worship. Pandangan para rabi mengenai Tikkun Olam sebagai transisi halakhik telah ditegakkan oleh beberapa tokoh-tokoh rabbinik. Rabbi Yohanan ben Zakkai, dia hidup pada sekitar abad pertama Masehi, pasca keruntuhan Bait Allah tahun 70 Masehi. Dia adalah
pendiri Akademi Kerabian di Yavne setelah kehancuran Bait Allah, yaitu Yeshifat Yavne Shel Rabbi Yohanan ben Zakkai, dan peraturan dari Rabbi Yohanan ben Zakkai, yaitu Tachanah di Rabbi Yohanan ben Zakkai, menggantikan praktik korban dengan doa-doa pasca kejatuhan Bait Allah. Walaupun Rabbi Yohanan ben Zakkai belum menggunakan istilah tikun haolam, tetapi seluruh pendekatannya menggantikan korban dengan doa dan kemudian penekanan studi dan amal adalah model hukum transisi berdasarkan prinsip tikun. Dan ia menetapkan sejumlah takhanot, yaitu dekrit-dekrit rabbinik demi keberlangsungan hukum tanpa bait suci. Dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu dalam Mishnah Gitin pasal 4, yang disusun pada sekitar tahun 200 Masehi, berdasarkan pengajaran Rabbi Yehuda Hanasi, yang secara eksplisit menggunakan frasa Mipnei Tikun Ha'olam, demi perbaikan dunia, sebagai justifikasi perubahan hukum seperti dalam kasus format surat cerai, agar tidak disalahgunakan kebebasan budak, agar tidak terhambat oleh prosedur-prosedur hukum, dan kedua hal itu adalah contoh dasar yuridis tikun olam sebagai mekanisme koreksi dan transisi. Kemudian ada lagi Rabi Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Rabbi Moshe ben Maimun, atau yang disebut dengan Rambam. Dan di dalam Mishneh Torah, Rambam mengakui bahwa beberapa hukum rabbinik dibuat demi kebaikan umum, letofat hahelal, yaitu demi kebaikan untuk keuntungan komunitas umum, yang sejalan dengan semangat tikun haolam. Meskipun Rambam tidak menyebutnya sebagai tikun olam sebagai transisi, namun Rambam melihat bahwa adaptasi hukum dibenarkan demi tujuan moral dan keadilan. Kemudian selanjutnya ada Rabi abad 16 yang juga sangat terkenal, yaitu Rabi Ishak Luria. Dia mengembangkan makna mistik tikun olam dalam Kabalah sebagai perbaikan dunia secara kosmik melalui pengumpulan percikan cahaya, dan di sini tikun olam dipandang bukan sekadar transisi hukum, tetapi transformasi eksistensial, spiritual pasca kejatuhan sistem bait suci. Kemudian ada Rabi Abraham Isakuk. Dia adalah rabi besar pertama pada masa Israel modern. Dia menyebut bahwa tikun olam sebagai proses panjang rekonstruksi hukum Yahudi menuju masa mesianik. Ia melihat bahwa orang-orang Yahudi sedang hidup dalam masa interim halakhic, yaitu hukum transisi menuju pemulihan penuh. Demikianlah banyak rabi memandang tikun olam sebagai mekanisme transisi, terutama dalam periode pasca 70 Masehi, saat hukum-hukum di dalam kitab Torah yang berpusat di Bait Allah tidak dapat dijalankan lagi, termasuk persembahan korban, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, sudah tidak dapat dijalankan lagi karena keruntuhan Bait Allah. Dan kemudian hukum rabbinik tikun olam sebagai sarana untuk memastikan bahwa esensi Torah tetap hidup melalui keadilan, kasih sayang, dan ketertiban sosial. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang katanya ingin kembali ke akar Yahudi dan ingin melaksanakan kembali tatanan Torah? Saya tidak melarang mereka untuk melakukan itu. People can believe what they want to believe. Ibadah dengan warna Yahudi itu adalah sekedar optional, sekedar pemilihan dari satu kelompok atau individu saja. Mereka bebas melakukan hal ini dan itu sepanjang tidak menabrak doktrin dasar Alkitabiah bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi harus diingat bahwa orang-orang Yahudi sejak tahun 70 Masehi hingga hari ini sudah tidak dapat lagi melaksanakan hukum Torah dan segala ketentuannya karena ketiadaan Bait Allah. Dan perlu diingat juga bahwa hukum Torah memiliki 613 hukum, tidak dapat dipilih-pilih yang enak-enak saja. Karena bersalah kepada satu berarti bersalah kepada semuanya. Anda melaksanakan 612 kurang satu, Anda bersalah kepada semuanya. Anda melaksanakan 600 hukum Taurat kurang 13, Anda juga salah terhadap semuanya.
Lalu bagaimana dengan hubungan tikun olam dan hukum kasih bagi para murid Kristus? Orang-orang Yahudi mereka tidak dapat lagi melaksanakan hukum Torah 613 mitzvot karena ketiadaan bait Allah. Sedangkan bagi para murid Kristus, kita beriman bahwa Allah yang inkarnasi yaitu Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat itu, sehingga bagi murid-murid Kristus kita mendapatkan hukum yang baru yaitu hukum kasih yang memiliki 2 perintah saja, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan perlu dipahami oleh semua orang Kristen yang menghargai kematian Kristus dan yang mengakhiri hukum Taurat itu dengan segala peraturannya, bahwa Taurat itu sudah digenapi, bahkan sudah dibatalkan dengan matinya di kayu salib. Efesus 2 ayat 15. Para pendeta, pemungut persepuluhan, pemungut buah sulung menolak keras pernyataan bahwa matinya Tuhan Yesus membatalkan Torah karena persepuluhan adalah mesin uang untuk income keluarga Bapak Gembala di banyak gereja karismatik dan industri gereja masa kini. Bahwa sungguh hukum Taurat telah berakhir. Orang-orang Kristen tidak di bawah hukum Torah sebab Tuhan Yesus telah memberikan hukumnya yang baru yaitu hukum kasih. Sehingga para pendeta gereja-gereja tidak dapat berdalih bahwa pemungutan persepuluhan itu berdasarkan Torah. Bahkan hukum Taurat sendiri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi sendiri sejak runtuhnya bait Allah. Sehingga sebenarnya orang-orang Yahudi tidak dapat memberikan persepuluhan sesuai hukum Taurat selama hampir 2000 tahun. Demikian juga peraturan-peraturan mengenai persepuluhan, mengenai buah sulung atau apapun yang diperinci di dalam hukum Taurat yang berjumlah 613 perintah itu, semuanya sudah berakhir, semuanya sudah batal. Tradisi modern, yaitu Yahudi rabbinik non-bait suci, orang Yahudi dalam kondisi diaspora maupun orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem sekarang ini pun tidak dapat melaksanakan lagi hukum persepuluhan dan hukum persembahan sesuai Torah. Beberapa komunitas Yahudi menggantikan Ma'asher Rishon, yaitu persepuluhan pertama, dengan sedekah, yaitu pemberian sedekah yang disebut dengan Ma'aser Kesafim, dari penghasilan uang, tapi ini bukan praktek Torah secara literal, melainkan hanya sebuah tahanah atau aturan tambahan dari orang-orang Yahudi. Ada banyak kebingungan orang-orang Kristen pada pengertian Torah sudah batal. Banyak orang Kristen mengalami stres rohani. Mereka dipermainkan oleh pendetanya soal legalisme boleh dan tidak boleh. Mereka ditakut-takuti, mereka diancam dengan belalang pelahap untuk kepatuhan jemaatnya membayar persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 7-12. Dan praktek ancaman semacam ini adalah jenis kejahatan, yaitu lashon hara, lidah jahat. Karena para pengkhotbah mengancam jemaat dengan belalang pelahap, sehingga jemaat menjadi takut dan gentar kalau tidak memberi persepuluhan, takut hartanya habis. Namun di lain pihak, keluarga pendeta sama sekali tidak takut menyelewengkan income persepuluhan untuk kekayaan pribadi dan owner gereja. Justru para pengkhotbah inilah yang tidak takut Tuhan. Dan ini banyak terjadi pada gereja-gereja karismatik, pemilik gereja tertentu atau korporasi gereja. Dan inilah ironinya, mereka menciptakan ketakutan kepada jemaat kalau tidak membayar persepuluhan, tetapi mereka dengan tidak ada rasa takut untuk menghabiskan persepuluhan itu untuk kekayaan pribadi saja. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa semua pendeta akan bersikap begini, tetapi dapat kita lihat pada beberapa jenis gereja-gereja karismatik melaksanakan praktek yang menakut-nakuti jemaat semacam ini. Baiklah kita membaca Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna, sia-sia belaka. Orang Kristen sering lupa bahwa dengan matinya Kristus di kayu salib, Torah Israel sudah digenapi, diselesaikan di dalam kematian Kristus. Tuhan Yesus sudah berseru tetelestai, sudah selesai.
Yohanes 19 ayat 30. Dan kita telah dipanggil sebagai ciptaan baru yang dipimpin oleh Roh, maka kita semua tidak hidup di dalam hukum Torah. Dan ini dicatat dalam Galatia 5 ayat 18. Dalam kedewasaan rohani, orang-orang Kristen tidak lagi berpatokan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal patut atau tidak patut, soal mendatangkan maslahat kebaikan atau tidak, soal memberikan berkat atau tidak. Jemaat boleh memberikan persembahan, namun jangan diancam-ancam dengan abusement Maleakhi pasal 3. Jika selalu diancam-ancam dengan Maleakhi pasal 3, ini adalah jenis premanisme di dalam gereja. Dan ini adalah jenis kejahatan lashon hara, lidah jahat. Efesus 2 ayat 15 secara tegas menyatakan pembatalan hukum Taurat. Dan ini bukan keadaan anomos atau keadaan tanpa hukum. Ada banyak kebingungan di antara orang-orang Kristen dalam memahami Efesus 2 ayat 15. Mereka berkata, kalau hukum Taurat batal, apakah benar yang dulunya dilarang berzina, sekarang boleh berzina? Dan dulu yang dilarang membunuh, sekarang boleh membunuh. Maka kita perlu menyadari bersama bahwa pembatalan hukum Taurat tidak menjadikan orang Kristen menjadi tanpa hukum, yaitu anomos. Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan dasar kepada murid-muridnya suatu hukum yang baru sebelum kematiannya yang di kayu salib itu yang membatalkan hukum Taurat. Karena Yesus sudah menetapkan hukum kasih bahwa dalam penerapan hukum ini kita tidak akan mencuri milik orang lain karena kasih. Kita tidak akan membunuh orang lain karena kasih. Kita tidak akan berzinah dengan istri atau suami orang lain karena kasih. Kita memberi sedekah karena kasih. Kita memberikan persembahan di gereja karena kita digembalakan di situ oleh karena kasih. Kita harus mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Dan kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja bukan karena takut belalang pelahap, tetapi karena kasih. Dan semuanya atas nama kasih. Baiklah, mari kita pahami kembali. Karena ketiadaan bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi tidak dapat melaksanakan hukum Taurat, termasuk persepuluhan. Maka orang-orang Yahudi menggunakan hukum rabbinik, tikkun olam, repairing the world. Dari sejarah pergulatan teologi Yahudi pasca bait suci runtuh, maka lahirlah paradigma baru dalam Yudaisme rabbinik. Karena ketiadaan bait Allah, maka seluruh perintah Torah, 613 mitzvot termasuk persepuluhan, tidak dapat dilaksanakan. Maka hukum penggantinya adalah tikkun olam. Inilah solusi dari kalangan Yahudi rabbinik pasca keruntuhan bait Allah, yaitu dari ritual yang sesuai Torah menuju ke etika yang universal. Rabi Yahudi membangun paradigma baru bahwa Torah bukan hanya ritual ibadah tetapi jalan kehidupan untuk memperbaiki dunia. Tikkun haolam. Dan bandingkan dengan kita yang melaksanakan hukum kasih. Bahwa orang-orang Yahudi sekarang yang ritual lama mempersembahkan korban hewan kemudian dikonversikan menjadi doa atau tefilah, yaitu bentuk persembahan hati dengan tindakan. Imamat Lewi yang ada di bait Allah digantikan dengan setiap para laki-laki Yahudi yang menjadi imam bagi keluarganya masing-masing dan mereka menjadi kerajaan imam secara moral. Kemudian hukum agraria yang dilaksanakan di tanah Israel dengan pelaksanaan persembahan persepuluhan dan buah sulung menjadi pemberian sedekah dan pelaksanaannya dengan keadilan sosial dan melakukan filantropi. Kesucian bait Allah digantikan dengan kesucian hidup dan etika di dalam rumah tangga dan masyarakat. Demikianlah tikkun olam sebagai etika global. Bahwa tikkun olam bukan menggantikan Torah, tetapi mengenapi esensinya. Demikianlah orang Kristen juga tidak melaksanakan hukum Torah, karena Torah sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Maka jangan lagi ada pendeta-pendeta melakukan dosa lashon hara, yaitu lidah jahat, yaitu mengancam, menakut-nakuti jemaatnya sendiri dengan belalang pelahap agar jemaatnya taat membayar persepuluhan. Jelas bahwa orang-orang Yahudi sendiri tidak melaksanakan hukum persepuluhan karena ketiadaan
Bait Suci Beit Hamikdash di Yerusalem. Jangan lagi ada ancaman-ancaman belalang pelahap, belalang pengiri, belalang pengerip, sehingga jemaat menjadi ketakutan. Demikianlah nyata bahwa orang-orang Yahudi tidak melakukan hukum Torah. Mereka hanya melaksanakan hukum rabbinik, tikkun olam, repairing the world, dan juga kita orang-orang Kristen melakukan hukum kasih. Para pendeta jangan takut, income gereja turun. Khotbahkanlah akan kasih, sebab kasih selalu memberi dengan ikhlas tanpa ancaman. Jemaat yang mengasihi gerejanya dan mengasihi komunitas di mana dia digembalakan, dia akan paham biaya-biaya yang berhubungan dengan segala aktivitas gereja. Maka mereka tentu akan memberikan persembahan dengan rela atas nama kasih. Kasih selalu memberi. Demikianlah kita sudah mempelajari hukum rabbinik tikkun ha'olam dan bandingannya dengan hukum bagi orang-orang Kristen yaitu hukum kasih. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.